Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin untuk menyampaikan observasi dengan praktek baik dari TK Arahman Purwosari. Perkenalkan, nama saya Rita Budiati. Karya inovasi program unggulan sekolah akan mengambil judul optimalisasi peran wali murid untuk layanan berkelanjutan dan partisipatif. Latar belakang: perlu adanya dukungan peran mitra di lingkungan satuan pendidikan sebagai partner sekolah untuk berkembang, karena tanpa ada partner dengan wali murid, dengan komite, dengan yayasan, dan seluruh yang ada di lingkungan sekolah, maka program yang ada di sekolah tidak akan berjalan dengan lancar. Yang kedua, dalam menindaklanjuti rekomendasi rapor pendidikan satuan pendidikan secara nyata dan berkelanjutan. Akar masalah, kepemimpinan yang mendukung perbaikan layanan secara berkelanjutan dan partisipatif. Kebetulan dalam rapat pendidikan kami yang lemah adalah dengan kemitraan. Tujuan kemitraan dengan orang tua: berbagi informasi laporan hasil belajar anak dengan orang tua atau wali untuk keberlangsungan pembelajaran di rumah. Jadi kita harus menyampaikan apa hasil belajar anak di sekolahan, karena kebetulan di sekolahan kami ada ABK, jadi kita menyampaikan apabila di sekolahan anaknya sekarang seperti ini dan seperti ini, seperti itu perkembangannya seperti apa, dan selain itu juga kita menyampaikan kepada wali murid yang seluruhnya. Nah, untuk selanjutnya, keterlibatan aktif orang tua atau wali dalam kegiatan di satuan untuk mendukung pembelajaran. Jadi kita juga minta kepada wali murid untuk selalu mendukung dalam program dalam sekolahan. Terus menyediakan wadah komunikasi. Wadah komunikasi ini kita siapkan yaitu di WA group, ya, di WA group, baik di grup besar yaitu PGTK, karena kebetulan kita juga ada P-grupnya, jadi kita ada paguyuban yaitu PGTK, dan ada di kelompoknya kelas masing-masing, paguyuban di kelompok masing-masing. Tersedianya kelas orang tua. Rencana kerja: membuat tim pengembang program sekolah. Nah, alhamdulillah untuk tim pengembang program sekolah ini sudah berjalan. Kita mengambil dari hasil observasi di periode pertama kemarin, ada masukan dari Bunda Pengawas kalau dalam setiap pembuatan pengembangan program melibatkan seluruh warga sekolah, di antaranya adalah wali murid, komite, yayasan, dan guru. Alhamdulillah untuk tahun ini, mulai Juli kemarin kita sudah membuat yaitu tim pengembang program sekolah. Terus melibatkan wali murid dalam pembuatan program sekolah. Alhamdulillah ini juga sudah kita laksanakan kemarin. Melibatkan seluruh wali murid dalam setiap kegiatan sekolah. Alhamdulillah ini juga setiap dalam kegiatan di sekolahan kita selalu melibatkan wali murid. Bekerja sama dengan wali murid yang mempunyai unit usaha, yaitu diantaranya fotokopi, catering, pabrik kerupuk, dan lain sebagainya. Kebetulan untuk tahun ini untuk catering kita wali muridnya belum tidak ada, jadi kita melibatkan wali murid yang sudah menjadi alumni. Manfaat untuk lembaga. Manfaat dari kemitraan itu yaitu agar orang tua dapat melakukan hal yang sama dan sejalan dengan apa yang dilakukan pendidikan di satuan PAUD. Yang kedua, untuk mengetahui pertumbuhan dan perkembangan anak sebagai bahan masukan untuk perencanaan stimulasi lebih lanjut. Membantu identifikasi dan deteksi dini jika terdapat penyimpangan tumbuh kembang anak sehingga dapat segera dilakukan intervensi awal. Nah, ini sudah kita lakukan sebenarnya. Ada satu anak ABK yang anak yang istimewa.
ya anak yang istimewa. Ini sudah kita sampaikan dan kita rujuk untuk dibawa ke tumbuh kembang atau di poli jiwa ya di Rumah Sakit Umum Sudono Ponorogo. Harjono, mohon maaf, Sudono Madiun, mohon maaf. Terus selanjutnya, sebagai dokumen acuan untuk mendiskusikan perencanaan program pendidikan anak bersama orang tua. Alhamdulillah kemarin ini kita sudah sama-sama membuat program ini dengan tim pengembang bersama komite dan juga dengan yayasan. Manfaat untuk orang tua. Untuk memberikan gambaran pertumbuhan dan perkembangan anak sehingga menyelaraskan stimulasi yang didapat di satuan PAUD dengan di rumah. Sebagai masukan untuk orang tua dalam memberikan pengasuhan di rumah, sebagai bentuk pemantauan rutin yang dapat mendeteksi jika anak mengalami hambatan atau keterlambatan, dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan orang tua terkait pendidikan anak usia dini. Manfaat adanya wadah komunikasi. Nah ini Bu yang tadi saya sampaikan bahwasanya ada wadah, yaitu adalah paguyuban besar dan juga paguyuban di kelompok kelas masing-masing, yaitu membantu kepala sekolah dan pendidik untuk mengemas dan menyampaikan pesan agar tersampaikan dengan baik. Memiliki berbagai pilihan cara untuk menyampaikan informasi atau bermusyawarah dengan orang tua, mendorong partisipasi orang tua dalam pembelajaran dan layanan berkualitas di satuan PAUD. Selanjutnya, lebih mudah mengakses informasi karena media dan dokumen disepakati bersama antara orang tua dan pendidik. Memberikan kesempatan bagi orang tua untuk aktif memberikan umpan balik. Membantu orang tua untuk memahami isi pesan dengan mudah. Kadang orang tua ketika kita sampaikan informasi apapun itu baik di paguyuban besar maupun di paguyuban kecil, itu ada yang responnya hanya ada dua orang, kadang 3 orang, kadang cuma 1 orang itu. Jadi kita harus benar-benar bersabar, kita cek. Tapi kadang-kadang juga ada wali murid yang kadang masih ketinggalan informasi. Jadi yang seharusnya hari ini kita pakai seragam ini ternyata nggak tahu kalau ada informasi di WA paguyuban. Nah ini perencanaan ini yang kita lakukan ketika waktu kita di bulan Juli itu bersama tim pengembang program sekolah, merencanakan program sekolah dalam waktu 1 tahun bersama komite dan juga yayasan dan juga wali murid di rumah yayasan. Jenis kemitraan orang tua yaitu kelompok dan juga individu. Kelompok ini yaitu kelompok paguyuban wali murid yang sekarang itu adalah kelompok, itu kemitraan dengan yang kelompok. Dan sedangkan yang individu itu adalah mantan wali murid kita yang sudah menjadi alumni. Kebetulan kalau yang di tempatnya Bu Wid dan mungkin lembaga-lembaga yang sudah lama daripada kami mungkin sudah punya alumni yang bisa dibanggakan, bisa menjadi motivator untuk anak-anak yang ada di sekolah sekarang. Kalau di sekolah saat kami sekarang untuk alumni masih di kelas 3 SMA gitu, jadi kita belum bisa ngambil untuk jadi motivator di lembaga kita. Tantangan dan solusi. Tantangan, kendala waktu bagi wali murid yang bekerja. Nah ini kadang ketika kita mengadakan rapat wali murid ataupun parenting, wali murid sering sekali banyak yang izin, ya lebih mengutamakan adalah bekerja seperti itu. Jadi mungkin dari sekian wali murid itu ada mungkin beberapa yang izin untuk tidak mengikuti untuk rapat seperti itu. Tidak mendapatkan respon yang tidak baik dari wali murid dalam menyampaikan program. Ini kadang kita menyampaikan program, kadang kita masih ada yang wali murid yang tidak suka dengan program kita seperti itu. Terus kurangnya kesadaran dan akan pentingnya kemitraan. Solusi, membangun komunikasi yang jelas dan terbuka dengan orang tua dan juga masyarakat. Yang kedua, mengadakan acara melibatkan wali murid untuk menumbuhkan rasa memiliki dan dukungan.
ini kita laksanakan kemarin dari bulan Juli itu kita sudah mulai ngajak wali murid semuanya untuk kita sertakan. Sebenarnya sebelumnya kita sudah mengadakan kegiatan tersebut dengan wali murid, cuma lebih kita intenskan kegiatan tersebut dengan wali murid, apalagi ini kita libatkan dengan program kita. Solusi tadi sudah, sekarang kita advokasi dan rekomendasi. Kemitraan dengan orang tua menjadi kunci dalam kesuksesan dalam terwujudnya keselarasan dan keseimbangan. Stimulasi pada anak saat kegiatan bermain di satuan PAUD dan di rumah. Kemitraan dengan orang tua bermanfaat dalam meningkatkan layanan sekolah. Dalam kemitraan dengan orang tua, setiap lembaga mempunyai caranya masing-masing. Saya rasa untuk RTL-nya di lembaga masing-masing punya RTL dengan cara masing-masing. Salah satu keterlibatan aktif peran orang tua adalah memberikan umpan balik terhadap laporan hasil belajar anak dan terlibat dalam pembelajaran. Sekian, terima kasih penyampaian dari saya. Mohon maaf, mungkin penyampaian dari saya belepotan, ada kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.